Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian subjek pajak penghasilan dan jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama adalah pengertian subjek pajak penghasilan. Subjek pajak adalah orang-orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak penghasilan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, jenis-jenis subjek pajak penghasilan. Yang pertama, orang pribadi terbagi menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak OP dalam negeri. Yang kedua, subjek pajak OP luar negeri. Yang kedua, warisan. Yang belum terbagi merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Yang ketiga, ada badan. Yang pertama, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, bentuk. Usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha, place of business, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung, termasuk mesin-mesin. Materi selanjutnya akan saya bawakan yaitu perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Yang ketiga, subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan subjek pajak luar negeri tidak menyampaikan SPT atau surat pajak tahunan pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Materi selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium diskonto. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun hasil usaha. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan selisih kursus mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ke-14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-6,
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dalam tata cara perpajakan. Yang ke-19, dan surplus Bank Indonesia. Non-objek pajak penghasilan terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama bantuan atau sumbangan, yang kedua warisan, yang ketiga harta, yang keempat penggantian atau imbalan, yang kelima pembayaran dari perusahaan asuransi, yang keenam dividen atau bagian laba, ketujuh iuran yang diterima, kedelapan penghasilan dari modal, ke-9 bagian laba, ke-10 bunga obligasi, ke-11 penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal, ke-12 beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, ke-13 sisa lebih yang diterima, dan yang ke-14 yaitu bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yaitu ada 4 lapisan penghasilan kena pajak beserta tarif pajaknya. Yaitu yang pertama, sampai dengan 50 juta rupiah itu tarif pajaknya sebesar 5%. Yang kedua yaitu di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah itu tarif pajaknya sebesar 15%. Yang ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarif pajaknya sebesar 25%. Dan yang di atas 500 juta rupiah itu tarif pajaknya 30%. Besaran PTKP untuk tahun pajak 2016 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per/PJ/2016 PMK Nomor 101/PMK 010/2016 dan Nomor 102/PMK 010/2016. Penerima PTKP untuk pegawai yang bersangkutan atau wajib pajak setahun yaitu 54 juta, sebulan yaitu 4.500.000. Yang kedua, tambahan untuk pegawai yang kawin setahun 4.500.000, sebulan 375.000. Yang ketiga, tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya atau maksimal 3 orang, setahun yaitu 4.500.000, sebulan yaitu 375.000. Pengurangan yang diperoleh. Yang pertama, biaya jabatan. Pengurangan ini diperbolehkan tanpa memandang apakah yang bersangkutan memiliki jabatan atau tidak. Yang kedua yaitu biaya pensiun, hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seorang pensiunan yang berupa uang pensiun yang dibayarkan secara berkala atau bulanan, karena dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiunan. Yang ketiga yaitu iuran yang terkait dengan gaji, yaitu iuran yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya setelah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dalam perhitungan PPh pasal 21 merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap termasuk pensiunan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai termasuk juga pegawai harian lepas dan distributor multi-level marketing atau direct selling maupun kegiatan sejenisnya dengan ketentuan yang berbeda-beda. Pengurangan yang tidak diperbolehkan. Nah, dalam menghitung pajak penghasilan tentu saja ada pengurangan yang tidak diperbolehkan. Apa sajakah itu? Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Yang kedua,
biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham sekutu atau anggota. Yang ketiga, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan lain-lain. Yang keempat, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak sendiri. Nah, selain itu, pasti ada biaya-biaya yang lain. Lalu, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh perhitungan wajib pajak orang pribadi. Nah, ini kasusnya merupakan pajak yang lama, di mana Pak Kelly adalah seorang pekerja swasta dengan penghasilan sebesar 280 juta dalam 1 tahun. Saat ini, Pak Kelly berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah penghasilan kena pajak yang ditanggung oleh Pak Kelly? Nah, berikut perhitungannya. Penghasilan 1 tahun sama dengan 280 juta. Penghasilan tidak kena pajak yaitu 54 juta. Lalu ada penghasilan kena pajak di mana kita dapatkan dari 280 juta dikurang dengan 54 juta. Maka kita mendapatkan penghasilan pajak sebesar 226 juta rupiah. Lalu PPh terutang Pak Kelly dikenakan 2 lapis yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Lalu lapisan kedua sama dengan 15% dikali 166 juta, maka didapatkan hasilnya 24.900. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Kelly adalah sebesar yaitu total dari 3 juta ditambah dengan 24.900, maka hasilnya adalah 27.900 dalam 1 tahun. Nah, untuk perhitungan per bulan, maka kita tinggal membaginya saja dengan 12. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.